Saat ini, sejumlah pemberitaan mengabarkan terjadi lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah wilayah di Indonesia. Terlebih, beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa varian corona Delmicron adalah varian corona baru yang merupakan gabungan dari varian Delta dan Omicron. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan selektif terhadap sejumlah pemberitaan hoax yang tengah berkembang. Faktanya, hingga saat ini belum ada informasi resmi terkait keberadaan varian corona Delmicron. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara Satgas COVID-19 Kementerian Kesehatan RI, Dr. Natia Tarmizi, yang menyebutkan hingga saat ini pihaknya belum mendapat informasi resmi mengenai varian Delmicron dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zubairi Jurban, juga menepis adanya varian Delmicron tersebut. Zubairi menjelaskan, Delmicron bukanlah varian baru dari COVID-19, melainkan nama istilah untuk situasi yang menggambarkan bahwa lonjakan kasus COVID-19 terjadi akibat varian Delta dan Omicron. Situasi saat ini semakin memprihatinkan, utamanya di sektor pendidikan. Beberapa pekan lalu, sejumlah sekolah di kota-kota besar seperti DKI Jakarta dikabarkan mengalami lonjakan kasus. Di sejumlah media menyebutkan sebanyak 190 sekolah di Jakarta ditutup akibat adanya siswa dan guru yang terkonfirmasi positif COVID-19. Hal serupa dirasakan di beberapa wilayah di Indonesia. Dihimpun dari beberapa pemberitaan, Gubernur Bali, Wayan Koster, mengatakan pihaknya akan menutup sekolah jika terdapat satu siswa positif COVID-19. Hal ini untuk menghindari terjadi klaster penularan COVID-19 di setiap sekolah. Lebih lanjut dijelaskan, lonjakan kasus COVID-19 di Bali dalam sepekan ini karena mobilitas masyarakat yang tinggi pada saat momen libur tahun baru beberapa waktu lalu. Peningkatan diperkirakan baru terjadi 2-3 pekan setelahnya. Lonjakan kasus di awal tahun 2022 ini polanya sama dengan awal tahun sebelumnya. Kendati demikian, bila dibandingkan kasus COVID-19 di Jakarta, tentunya angka kasus COVID-19 di Bali cenderung lebih rendah. Di sejumlah pemberitaan juga menyebutkan sebanyak 15 siswa SMA di Bali diketahui terkonfirmasi positif virus COVID-19 setelah dilakukan testing dan tracking. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali, Iketut Ngurah Boy Jaya Wibawa, membenarkan adanya belasan siswa yang terpapar kasus positif COVID-19. Ia menyebut akibat belasan siswa yang positif pembelajaran tatap muka di sekolah ditutup sementara dan dilakukan secara daring untuk menghindari pelonjakan yang semakin meluas. Sejak pertemuan tatap muka mulai diberlakukan di sejumlah kabupaten di Bali, beberapa langkah antisipasi juga telah dilakukan oleh sejumlah pejabat daerah dan kepala dinas pendidikan di masing-masing kabupaten. Salah satunya di Kabupaten Tabanan. Di sejumlah pemberitaan menyebutkan telah melaksanakan vaksinasi anak usia 6-11 tahun dengan target vaksinasi mencapai 90%. Iko Manggede Sanjaya mengatakan 90% dari target 33.051 anak di Tabanan sudah menjalani vaksinasi. Pihaknya menargetkan vaksinasi 100% selesai pada 6 Januari 2022 mendatang. Kabar terbaru, sejak Jumat 4 Februari 2022, sejumlah sekolah di Kabupaten Tabanan serentak kembali melakukan pembelajaran daring atau non-tatap muka. Meskipun belum adanya surat edaran resmi dari pejabat instansi terkait.
Salah satu dampaknya di SMK Negeri 3 Tabanan di Desa Bantas, Kecamatan Slemadeg Timur, terpaksa ditutup sementara. Sejumlah pemberitaan menyebutkan 17 warga sekolah dari kalangan guru dan siswa positif terpapar COVID-19. Sekolah kembali menerapkan pembelajaran daring sejak Rabu lalu. Guna menghindari penyebaran kasus yang semakin meluas, sekolah telah menggelar rapid test antigen. Informasi yang dihimpun, awalnya ada seorang siswa yang tidak masuk selama 2 hari. Kemudian, ada informasi resmi dari Puskesmas Slemadeg Timur bahwa siswa tersebut dinyatakan positif COVID-19. Perihal itu, pihak sekolah men-tracking dan menggelar tes rapid antigen. Ditemukan 6 siswa positif COVID-19 dalam satu kelas. Beragam bentuk ekspresi dan keprihatinan di media sosial turut mewarnai dunia pendidikan. Salah satunya melalui akun Facebook milik Ibu Erinawati, guru bahasa Inggris yang bertugas di SMP Negeri 1 Tabanan. Dalam akun Facebooknya menulis postingan, "Hari ini, 4 Februari 2022, saya terenyuh melihat status teman-teman di Facebook tentang kekecewaan mereka karena pembelajaran daring kembali diberlakukan. Sebagian besar bercerita tentang kekecewaan putra-putri mereka tidak terima sekolah ditutup. Saya bisa merasakan perasaan anak-anak itu, meski saya tidak punya anak TK atau SD, tapi saya pribadi sebagai guru merasakan hal yang sama. Seperti mainan yang direbut ketika sedang asik bermain tanpa bisa membantah. Tapi saya masih berharap mainan itu cuma dipinjam 2 hari, Jumat dan Sabtu. Semoga Senin dikembalikan lagi. Astungkare Swahe." Ekspresi kesedihan juga ditulis di beberapa akun Facebook yang menunjukkan kesedihan guru dan anak-anak terhadap kondisi sekolah yang ditutup sementara. Ada yang menuliskan postingan, "Mimpi yang hilang karena pagi sudah datang. Anak-anak bahagia karena bisa bertemu dengan temannya, kini harus kembali menelan kecewa. Semoga ini hanya sementara dan sebentar saja." Tulis pada akun Facebook Yayu Rahayu, guru PAUD di salah satu sekolah di Kabupaten Tabanan. Dalam peristiwa, tentunya ada hikmah yang harus kita perjuangkan. Anak sebagai generasi bangsa harus tetap mendapatkan pendidikan yang layak dalam kondisi apapun. Semoga keadaan ini semakin membaik. Komunitas Peta melaporkan.